Sudah siap, Ibu? Bismillah, siap, Bu. Oke, silahkan, Ibu. Bu Megi siap-siap ya. Baik, anak-anak Ibu sekalian, selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Biasa. Alhamdulillah baik. Jamal coba perbaiki dulu itu dasinya tuh kurang rapi. Masa anak ganteng nggak boleh rapi, aduh. Jadi kurang Iya, gantengnya Bu ya. Iya, jadi kurang gantengnya. Nanti si Nurul nggak suka lagi sama si Jamal. Sahar hilang lagi, Bu. Baik-baik anak-anak Ibu. Hari ini siapa yang tidak datang, Mulyati? Hadir Sahar semua. bolos, Bu. Loh, bolos kemana dia? Nongkrong di kantin, Cari Bu. rambutan, Bu. Aduh, si Sahar ini selalu saja bolos. Nanti Ibu konseling dia ya, Nak ya. Nah, sebelum Ya, kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berserah diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala biar ilmu yang kita dapatkan hari ini sampai kepada kita semuanya. Kepada ketua kelas Jamal, silahkan memimpin doa, Nak. Berdiri siap. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jamal telah memimpin doa kita di pagi hari ini. Izin share screen ya. Ya Bu. Ya, Bu. Sebentar. Sudah nampak, Nak? Proses, Bu. Proses, Bu. Iya, mungkin nih jaringan Ibu nih ada ngadet-ngadet. Udah mulai? Oke, udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Baik anak-anak Ibu semuanya, kalau tadi kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rakyat sekarang, sebagai rakyat Indonesia yang mencintai tanah air dan harus memiliki jiwa nasionalisme, marilah kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu wajib nasional yaitu Halo Halo Bandung. Kita mulai ya, Nak. Ya, Bu. Ya Bu. Ya, Bu. Halo Bandung, Ibu kota periangan. Halo, kota kenangan. Tidak berjumpa dengan kau. Beta. Sekarang telah menjadi lautan Hati mari kembali. Oke, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah semangat sekali untuk menyanyikan lagu Halo Halo Bandungnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan satu cuplikan motivasi. Nanti Ibu tanya sama anak Ibu nih, apa sih yang didapat dari video motivasi yang Ibu berikan? Nah, kedengaran suaranya, Nak? Iya, Ibu. Jelas.
Oke, dari motivasi yang Ibu berikan tadi, kira-kira apa ya isi yang terkandung dari motivasi Ibu? Ada yang bisa menyampaikannya? Saya, Bu. Ya, silakan Mulyati. Nah, segala sesuatu akan terasa ringan jika dikerjakan secara bersama. Tepat sekali Mulyati, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan terasa ringan jika kita bekerja sama. Begitu pula pada proses pembelajaran hari ini. Nah, tujuan Ibu, kenapa nih Ibu memberikan motivasi kerja sama tim sama kalian? Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu mau bagi kelompok dulu nih. Biar kita nanti nggak ricuh kan saat materi nanti, tinggal kita menyelesaikan tugas kita. Nah, kalau di sini kan ada pembagian kelompok. Ada kelompok 1, ada Megi, Jamal, Nur Intan, Astri, Vera, Nurul Kalima. Dan kelompok 2 ada Mulyati, Syahar, Janati, Dewi, dan Febi. Nah, kalau kita kaitkan dengan video tadi, dan yang disampaikan oleh Mulyati, misalnya kita harus bekerja sama agar terasa ringan. Jangan ada pula yang tidak bekerja sama. Paham ya, Nak? Paham, Paham, Bu. Baik, hari ini kita masih mengenai teks cerpen. Nah, pada hari ini kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Nah, kemudian ada indikator pencapaiannya, yaitu yang pertama menganalisis cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Yang kedua adalah menelaah teks cerita pendek berdasarkan kaidah kebahasaan. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat mampu menganalisis unsur-unsur pembangun dan kaidah kebahasaan di dalam cerpen. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik dulu nih, anak-anak Ibu. Nah, termasuk minggu lalu kan Ibu udah berbicara tentang cerpen. Siapa yang tahu termasuk ke jenis apa sebuah cerpen itu? Rosa, Bu. Rosa, Bu. Iya, pintar sekali anak Ibu. Kalau cerpen itu termasuk ke dalam sebuah jenis prosa. Siapa nih yang kira-kira hobinya membaca cerpen? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Alhamdulillah, biasanya kalau cewek itu suka membaca cerpen, tapi kalau cowok sukanya membaca majalah berbau-bau bola sepertinya ya. Ya, Ibu akan mengulang sedikit pembelajaran kita minggu lalu, yaitu mengenai pengertian cerpen. Menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisikan tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan konsentrasi pada permasalahan satu tokoh saja. Nah, menurutnya di dalam sebuah cerpen itu ceritanya tidak lebih dari 100 halaman. Nah, siapa yang sudah memahami atau sudah tahu nih apa-apa saja unsur pembangun di dalam cerpen? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. ada tema, Bu, ada tokoh. Ya, yang pertama dulu ya, yang di umumnya dulu kita buat. Unsur pembangun cerpen itu terbagi kepada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa ya? Tema, alur, latar, tokohan, amanat, sudut pandang. Ya, pintar semuanya, Mbak Ibu. Ya, Kalau Bu. unsur intrinsik itu seperti yang kalian sebutkan tadi itu ada tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, amanat dan sudut pandang. Nah, biasanya unsur intrinsik itu unsur yang membangun dari dalam sebuah cerpen. Nah, kalau yang kedua itu adalah unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur yang terdapat di luar Ini nilai kehidupan. Iya, Bu, pintar latar sekali belakang Vera. sejarah. Vera pinter dan dilengkapi oleh Nur Intan Sari, bahwasanya unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun dari luar sebuah cerpen. Nah, tadi Nur Intan langsung nih nambah Ibu, di unsur ekstrinsik itu ada Bu nilai-nilai kehidupan, latar belakang Bu. Iya, pinter-pinter sekali ya nah Ibu. Nah, siapa yang tahu pengertian tema, alur, latar, tokoh dan pengetokohan, amanat dan sudut pandang?
Tema ide pokok, Bu, topiknya. Yang Pembangunan. mendasari cerita, Bu. Wih, Tema. pintar sekali anak Ibu ini semuanya. Jadi makin semangat Ibu ini mengajar di kelas ini nih. Nah, ini Ibu kasih baca dulu untuk Nurul Kalimah, boleh dibaca dulu tentang unsur intrinsik yang ada tema pengertian-pengertiannya. Ya, jadi unsur pembangun cerpen yang pertama itu unsur intrinsik. Adapun bagian-bagiannya yaitu pertama tema. Adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Kemudian ada alur, rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian yang ketiga latar, adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana cerpen. Kemudian yang keempat tokoh dan penokohan. Pelaku yang terdapat di dalam sebuah cerita. Penokohan adalah watak yang dimiliki tokoh. Kemudian amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Misalnya cerita Malin Kundang yang memiliki amanat tidak boleh durhaka kepada ibu. Kemudian sudut pandangnya yaitu berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Itu Bu, saya sudah baca. Terima kasih Nurul Kalimah telah berpartisipasi dalam proses pembelajaran kita ini. Nah, kita sudah tahu mengenai unsur-unsur di dalam sebuah cerpen. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kaidah kebahasaan cerpen. Ada yang tahu kaidahnya? Nih, kalau kalian mungkin kalau unsur-unsur cerpen itu unsur-unsur cerpen pasti kalian sudah paham ya dari SMP. Nah, sekarang ilmu baru nih tentang kaidah kebahasaan teks cerpen. Ada yang ingin membacakannya? Astri, bisa dibacakan, Astri? Bu. Ayo, jangan malu-malu. Ayo, Astri. Kaidah kebahasaan teks cerpen yang pertama, kalimat bermakna lampau. Contoh telah terjadi beberapa tahun lalu. Kedua, konjungsi kronologi, contohnya kemudian, sejak, dan mula-mula. Yang ketiga, kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, contohnya mengobati, menghindar, melompat. Keempat, kata kerja yang menyatakan sesuatu, contohnya berharap, merasakan, mencintai, dan menginginkan. Kelima, kalimat tak langsung untuk menceritakan perkataan seorang tokoh oleh pengarang. Keenam, kata-kata sifat. Ketujuh, dialog. Oke, terima kasih buat Asri yang telah membacakan kaidah kebahasaan teks cerpen. Ya, seperti yang kalian lihat di PowerPoint Ibu, bahwasanya kalimat bermakna lampau itu yang dia di masa lalu, contohnya terjadi beberapa tahun lalu. Konjungsi kronologis itu urutan waktu ya, Nak. Bisa jadi kemudian, sejak, mula-mula. Kalau kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa, contohnya mengobati, menghindari, dan melompat. Yang keempat, ada kata kerja yang menyatakan sesuatu, contohnya bisa berharap, merasakan, mencintai, gitu kan. Nah, yang kelima ada kalimat tak langsung untuk menceritakan perkataan seseorang tokoh oleh pengarang. Biasanya itu ada menuturkan atau mengatakan, gitu kalimatnya, kata-katanya. Nah, selanjutnya ada kata-kata sifat atau descriptive language. Biasanya itu dia tentang suasana, latar, nah seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada yang ketujuh ada dialog. Biasanya, walaupun dia bukan drama, di setiap cerpen itu ketika ada dialog-dialog sedikit, dia tuh pakai petik ganda. Paham ya, Nak? Paham, Bu. Pintar sekali di kelas ini. Nah, sekarang kita mari berlatih, Nak. Tapi sebelum berlatih, Ibu mau ngajak kalian tuh ice breaking dulu supaya kalian itu tetap semangat, supaya kalian kembali fokus karena mungkin ini udah jam-jam 11 walaupun pagi, mataharinya udah naik ke ubun-ubun nih, mungkin agak-agak kurang semangat ya, Nak ya. Mari kita ice breaking dulu ya. Nah, pada ice breaking ini kita menggerak-gerakkan badan kita agar sedikit rileks biar santai kita dalam proses kerja kelompok nanti. Oke ya, Nak? Ibu mulai ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Yuk, gerakkan badannya.
Lagi. Anak. Lambat. Itu dulu ya, kalau di sebelah kiri ada kanan. Yang kan aja menarikan suara itu. Ayo semangat. Ada dulu sih Ayu yuk. Ya kan? Nurintan Bu, cerita terus Bu. Nur Intan ngobrol dulu, Bu. Yeay, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, harusnya kita sudah bisa semangat ya. Nah, tugas kalian, ini Ibu memberikan 2 cerita pendek. Yang pertama berupa tulisan, yang kedua ada video cerita pendek yang Ibu sediakan. Kalian boleh memilih. Nah, tadi kan sudah Ibu bagi kelompoknya. Nah, kalian boleh memilih mau kalian menganalisis cerita pendek yang ada di teks atau yang di video. Nanti Ibu kirimkan PowerPoint ini biar ke grup WA kita, biar tiap kelompok itu bisa membaca kembali cerpennya dan bisa melihat kembali video cerpennya. Nah, di sini ada, kalau di tulisan itu di teksnya ada persahabatan sejati. Ini ada 2 slide di sini Ibu buat, dan kalau di videonya itu ada mengenai tentang aku dan semua mimpiku. Ibu buka sedikit ya, selebihnya nanti kita lihat di dalam grup WA kita ya. Ya, Bu. Iya Bu. Oke, nah itu cerpen yang dari video, mana tahu kan ada teman kalian yang malas ngebaca, dia mau mendengar aja atau melihat dari video. Boleh, silahkan. Nah, di sini ada LKPD-nya. LKPD-nya itu yang petunjuknya adalah, yang pertama, pilihlah cerpen yang ingin kalian analisis. Dari 2 cerpen tadi, kelompok kalian memilih cerpen yang bagaimana? Melalui video tadi atau melalui teks tadi. Nah, yang kedua, simak atau bacalah cerpen tersebut, kemudian analisislah unsur pembangun dan kaidah kebahasaan cerpen. Ini sengaja Ibu udah buat, biar kalian nanti tinggal isi aja ya. Di sini udah ada unsur-unsur pembangunnya, terus kalian tulis analisis apa di sini. Nah, begitu juga untuk kaidah kebahasaannya. 20 menit cukup ya, Nak ya? Cukup, Bu. Cukup. Ini nanti penilaiannya akan Ibu nilai ya. Ada nilai sikap, nilai diskusi dalam kelompok, kerjasama, tanggung jawab kalian dalam kelompok itu nanti Ibu nilai. Nanti akan Ibu panggil kelompoknya dan kelompok yang lainnya menanggapi ya, Nak. Iya, Bu. Tuh, silahkan. Sudah siap? Belum, Bu. Ibu kasih ya, sedikit 3 lagi, menit Bu. lagi ya. Bang Jamal ini semangat sekali. Iya Bu. Ada penyemangatnya sepertinya di kelas ini. Nanti Ibu cari tahu ya.
Sudah siap, Kak? Udah siap, Bang? Siap, Bu. Alhamdulillah kalau sudah siap. Nah, di kelompok pertama tadi ada Megi, Jamal, Nur Intan, Asri, Vera, sama Nurul Kalimah. Siapa yang ingin mempresentasikannya? Jamal, Bu, ketua kelompok. Ya, ayo Jamal sebagai ketua kelompok, tunjukkan aksimu. Ya, baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, kelompok 1, mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik ya Bu ini? Iya, Atau kebahasaan? Iya Bang, unsur-unsur pembangun dan kebahasaan. Iya, unsur pembangunnya. Baiklah, unsur pembangun dari cerpen ini adalah ini. Ini. Ya, terima kasih. Selesai. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Bang Jamal. Beri tepuk tangan dulu buat teman kita. Yuk, di kelompok 2 ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin menambahi dari pekerjaan kelompok 1, Nak? Dewi, mau menambahi dari kelompok 1? Kayaknya mereka kurang lengkap ya, Bu. Nilai moralnya kayaknya belum ada. Oh iya benar, tadi nilai moralnya ketinggalan ya. Mungkin mereka karena waktunya juga terbatas, jadi karena di bawah jadi mereka lupa kali ya. Makasih Dewi atas masukannya. Nah untuk kelompok 1 nanti bisa ditambahi ya sebelum LKPD-nya dikumpulkan, bisa ditambahi biar nilai kalian sempurna. Oke? Iya Bu, siap Bu. Wah semangat sekali Jamal, paling seneng nih Bu, anak laki-laki semangat nih. Oke. Saya satu-satunya Bu. Loh, tapi ada oh iya si Sahar tadi asik ke toilet aja katanya yang ngambil rambutan juga di sebelah Iya, ya. Jadi memang itu. Oke, yang kelompok 2 itu ada Mulyati, Sahar, Janati, Dewi sama Feby. Siapa yang ingin mempresentasikan ini? Saya, Bu. Oke, Kak Dewi silahkan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai unsur-unsur pembangun dari cerpen dan juga analisis kaidah kebahasaan dari cerpen. Berikut unsur intrinsiknya, yaitu temanya ini, amanatnya ini. Di unsur ekstrinsiknya ada nilai agama, nilai moralnya ada seperti ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami minta tanggapannya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu yang semangat untuk kelompok 2. Oke, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka nih. Kelompok 1 jangan mau kalah nih. Ada nggak kritikan atau tanggapan yang membangun untuk kelompok 2 biar bisa diperbaiki lagi? Mana tahu ada. Yuk kelompok 1. Ada Bu. Di mana itu Bang Jamal? Amanatnya Bu, lupa tidak ditulis itu kelompok 2 itu Bu. Wah, sama-sama pelupa ini kelompok sahabat kelompok 2 itulah nak. Seharusnya kita lebih teliti lagi, tapi Ibu tetap mengapresiasi kalian bahwa kalian cepat menyelesaikan tugas walaupun masih ada kekurangan. Namanya juga dalam proses pembelajaran ya. Oke, untuk kelompok 2 seperti masukan dari Jamal tadi bahwa di amanatnya kalian tidak ada. Jadi boleh kalian cantumkan ya nak ya. Ya Bu. Terima kasih buat anak-anak Ibu yang cantik-cantik dan yang ganteng. Oke, selanjutnya sama-sama. Selanjutnya kita refleksikan pelajaran kita hari ini. Ada 3 pertanyaan nih untuk refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan kamu tentang pelajaran hari ini? Yang kedua, aktivitas mana yang sudah dan belum kamu kuasai? Yang ketiga, bagaimana saranmu tentang proses pembelajaran berikutnya? Boleh dikasih masukan atau boleh dijawab pertanyaan Ibu ini. Siapa yang mau menjawabnya, Nak? Feby, Bu. Ya, silakan Feby. Jangan lemes gitu loh, Feby. Senyumlah dikit, Nak. Kasihan ya, Cantik. Ayo, Feby. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, kalau nomor 1, perasaan saya tentang pelajaran hari ini itu saya merasa sangat senang, Ibu.
Pembelajaran Ibu sangat menyenangkan sekali. Jadi saya bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Lalu yang kedua, aktivitas mana yang belum saya kuasai itu, saya belum bisa yang unsur ekstrinsik, Ibu. Nah, itu saya masih kesulitan dalam menentukan. Lalu yang ketiga, sarannya paling itu Bu tadi kesulitan saya yang unsur ekstrinsik. Saya ingin memperdalam lagi mengenai unsur ekstrinsik itu, Ibu. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Kakak Feby. Nah, saya senang sekali nih kalau kalian juga merasa senang ketika pembelajaran saya. Oke, tadi Feby bilang ada aktivitasnya dia belum memahami, Feby belum memahami unsur ekstrinsik. Nah, nanti minggu depan akan Ibu ulangi lagi sedikit tentang ekstrinsik, unsur ekstrinsik sebelum kita mengkonstruksi cerita pendek. Nah, sarannya mau minta diajarin lagi gitu ya Feby tadi ya. Oke, boleh nanti agak Ibu ulang sedikit lagi ya, berhubung waktu kita udah mau habis nih, tengok tuh Ibu di depan udah nunggu-nunggu, nanti kan nggak asik nih, jadi kan kelamaan, jadi Iya, Bu. Oke, makasih ya anak-anak Ibu semuanya atas perhatiannya, kalian hebat luar biasa. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, beri tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri. Oke, terima kasih anak Ibu yang cantik dan ganteng. Tapi sebelumnya Ibu minta dulu nih doa penutup dari Bang Jamal. Sahar, Bu. Silakan Sahar, tapi belum Ada. balik. Udah balik sih Sahar tadi. Oh, sudah Bu, Oh, itu di sudah. pojok. Abang, Selamat ayo pulang, baru Abang. balik ya, Bu. Nih Abang ini minggu depan ini Abang harus ada ya. Jadi biar bisa maksimal nih. Oke yuk Sahar ditutup aja walaupun Abang aktifnya di doa penutup nggak apa-apa yuk. Yang penting Abang berpartisipasi dalam proses pembelajaran kita. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Yuk, terima Kembalikan ke kasih. Ibu Guru. Iya, terima kasih Bang Sahar. Oke anak-anak Ibu semua, hari ini selesailah perjumpaan kita dan selesailah proses pembelajaran kita mengenai cerpen. Nah, minggu depan kita akan pembelajaran baru mengenai mengonstruksi cerpen. Walaupun nanti ada sedikit yang Ibu bahas tentang ekstrinsik, karena tadi Feby katanya belum memahami sekali gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astri. Ya, sama-sama. Ya, baiklah. Bagaimana? Lanjut berikutnya ya. Ya, Pak. Lanjut, Pak.